Kita adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah di samping saya adalah Monique Cindy. Monique, selamat malam. Malam. Terima kasih hadir di Menembus Mata Batin. Ya, terima kasih. Sejauh ini pernah punya pengalaman mistis yang berkaitan dengan hal-hal di luar nalar dan logika nggak? Pernah sih, cuman aku belum pernah lihat sosok aslinya, cuman lebih kayak kebayangan hitam sama kayak mimpi gitu. Bayangan hitam di kamar, di rumah? Iya, di kamar. Kalau mimpinya seperti apa? Kalau mimpinya itu jadi kayak bukan mimpi sih ya, kayak bener-bener real, cuman pas aku buka mata, itu ada dua sosok laki-laki. Tatapannya itu sangat tajam sekali ke arah saya. Mereka lagi berdiri atau duduk? Tidur di samping, jadi di samping saya langsung ada dua sosok laki-laki. Itu pernah nanya nggak sama orang yang mungkin punya kemampuan melihat itu ada apa sebenarnya? Di situ saya bukan mikir kalau itu lagi mimpi ya, karena kayak sempat ada terlintas saya mikir mereka siapa? Kok bisa masuk ke dalam, padahal pintunya udah saya kunci gitu. Sempat juga ada pikiran kayak apa itu maling gitu ya. Cuman cukup lama sih tatapannya itu. Kayak mau teriak nggak bisa, dan mau bangun move gitu juga kayak berat banget. Dan lumayan lama juga sih kita tatapannya itu. Cuman lama-lama kayak ngeblur hitam, terus kebangun. Nah, kebangunnya itu kayak bener-bener posisinya itu sama seperti yang tadi di mimpi. Mungkin di bawah alam sadar saya sih ya. Dan begitu kebuka mata? Nggak ada siapapun. Cuman posisi tidurnya itu persis ya? Iya. Aduh, mudah-mudahan sih nggak terjadi hal yang nggak diinginkan ya. Iya. Dan mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja ya, Monique ya. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang tega mencelakai pacarnya sendiri hingga hilang nyawa. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Irsyam. Selamat malam, Mas Irsyam. Mas Irsyam. Irsyam. Mas Irsyam. Mas Irsyam. Mas. Mas Irsyam bisa dengar saya nggak? Irsyam. Kenapa itu, Kak? Mas Irsyam. Mas, oke. Ini kenapa ya? Mas Irsyam. Ayo, mata saya mau datang. Hah? Kenapa? Ngelihat sesuatu? Iya. Apa yang dilihat? Ada apa di atas? Suatu Hah? penampakan. Penampakan apa? Mukanya pacar saya, mantan pacar saya. Hah? Mantan pacarnya kenapa ya? Di mana mantan pacarnya? Kok bisa ngelihat dia ada di atas? Masih ada kan? Dia masih di atas sana? Masih. Lagi apa dia sekarang? Ngelihat ke sini? Iya. Benar sekali. Hah, kenapa? Dia kenapa? Benar sekali. Oke, dia ngapain di atas sana? Mas Irsyam melihatnya ini sering datang kayak gini. Mas Irsyam ada yang mau diceritain? Ada.
bisa cerita kenapa bisa ngelihat hal seperti itu di atas? Anda tenang dulu, ambil nafas dulu, jangan lihat ke atas. Jangan lihat ke atas, pikirannya jangan keluar dari studio, fokus lihat kami. Mas Irsyam. Oke, jangan lihat ke atas. Fokus dulu di sini. Apa yang mau diceritakan? Saya dulu pernah menabrak mantan pacar saya. Sengaja? Karena saya mabuk. Terus setelah itu arwahnya sering menghantui Anda? Iya, Sampai sekarang? iya. Tujuannya datang ke sini untuk apa? Saya supaya tidak diganggu lagi oleh arwah mantan pacar saya. Keluarganya tahu? Iya, tahu. Dan mereka tahu Anda yang melakukan? Iya. Baik. Mas Irsyam, kalau memang terasa sulit untuk menceritakan semua kejadiannya, nanti Anda bisa langsung cerita ke sahabat kami ya. Iya. Semuanya sampaikan, mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi dan Anda nggak diganggu lagi. Kami akan ajak Anda untuk bertemu dengan sahabat kami, dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Irsyam, tanggal lahir 16 Juli 1997 dengan nomor rumah 40. Sosok yang memiliki sifat manipulatif dan juga egois. Saya merasakan bau sesuatu yang aneh hadir saat ini. Saya mencoba melihat sesuatu darinya. Dan saya menemukan seseorang yang tersakiti akibat dari perbuatan Irsyam. Entah kenapa sosok Irsyam seperti terjebak dari perbuatan masa lalunya hingga terus terpikirkan sampai sekarang. Saya melihat adanya sosok perempuan gaib, panjang rambutnya sampai ke lantai. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Silakan. Mas Irsyam, kenapa begitu ya? Iya, dari tadi begitu masuk langsung melihat ke atas. Katanya ada mantan pacarnya di atas ngeliatin ke sini. Begitu ditanya ceritanya memang dia pernah nabrak mantan pacarnya dalam kondisi mabuk. Waktu itu sampai meninggal. Oke, baik. Mas Irsyam dengan tanggal lahir 16 bulan 7 1997 dan nomor rumah 40. Kalau saya lihat di sini Mas Irsyam itu lebih ke arah dihantui dan diteror makhluk gaib seperti ini. Jadi kayak gini, lebih ke arah psikis, kejiwaan, teror, campur semuanya jadi satu. Ada rasa bersalah, Ada rasa juga. menyesal, dan ini kondisi dia malah bikin dihantui sama arwahnya emang masih gentayangan. Arwahnya masih gentayangan dan coba deh Irsyam lihat kita, lihat aku deh. Sesosok pemuda yang berwajah tampan namun tidak disangka dan dikira ternyata menyimpan rahasia besar terhadap almarhum itu. Dia udah meninggal kan? Apa yang dirasain Mas Irsyam? Mas jangan lihat ke atas dulu, bisa? Jangan lihat ke atas dulu. Kita bisa tahu nggak kronologi ceritanya seperti apa sebenarnya? Iya, ceritain dong. Kenapa bisa dihantui arwahnya dan waktu itu gimana ceritanya? Bisa nabrak, itu dia ada di luar atau ada di mobil? Sempat ada di luar. Aha. Saya nggak kendali, saya langsung tabrak aja itu. Dan kamu lari. Lari? Dia lagi berdiri.
Saya pertama nggak lagi mabuk. Waktu itu jadi kondisinya nggak sadar gitu ya? Iya, nggak sadar. Tapi sudah bertanggung jawab sebenarnya? Saya rasa belum. Belum ya? Saya belum bertanggung jawab. Jadi belum tanggung jawab dia ya? Belum sama sekali. Ini masih menghantuinya dan Irsamnya lagi diganggu oleh makhluk tersebut. Kejadiannya kamu inget gak di jalan apa, Mas Irsam? Saya masih ingat. Itu kejadian di jalan. Keluarganya dia gimana menerimanya, menghadapi masalah ini? Nggak seneng awalnya, tapi ya ikhlas aja. Ada unsur kesengajaan tidak? Jujur. Saya ada. Untung kamu jujur ya. Saya nggak kepikiran ada pertanyaan itu. Kamu ngelihat dia memang sengaja melakukan itu, Roy? Iya. Masih ingat alasannya kenapa? Karena dia cemburu. Dia udah ada pasangan lain. Ada pasangan lain kan pastinya tentunya gara-gara kamu berbuat salah juga sebelumnya. Mas Irsam itu kan juga sebenarnya kalau lagi marah ngebetein abis kan. Iya. Jadi sebenarnya Mas Irsam juga ambil bagian bikin salah sebelumnya gitu? Iya. Kalian kan berawal dari ribut-ribut mulut kecil kan, akhirnya jadi berantakan. Betul begitu? Betul. Kok tega sih sampai nabrak gitu? Pernah melakukan ini sebelumnya? Saya dulu pernah. Pernah nabrak orang juga? Saya Oke, kita bahas ininya soal Anda dihantui arwah dari mantan pacarnya. Dan biasanya datang secara tiba-tiba atau setiap malam. setiap malam. Ada yang disampaikan, ada pesan yang diomongin disampaikan ke Anda. Ada. Apa? Dia ingin membalas kebalas saya. Dia ingin apa? Membalas saya. Membalas Saya. kamu. Dia ingin membalas kamu. Serem banget deh ini. Ini perempuan rambut panjang dengan mata melotot, terus kayak marah sekali. Nah sekali. Sosok ini muncul tiba-tiba, tetapi sosok ini adalah sosok yang hantu yang lain. Jadi Irsam gara-gara tidak mau mengakui kesalahannya, jadinya dia diikuti oleh banyak makhluk halus. Jadi kayak hilang kendali dan kontrol. Ini semacam kayak hantu jahat yang ngikutin Irsam. Seperti itu. Irsamnya kalau marah juga serem banget. Apa? Sorry. Ini bukan mantannya. No, bukan. Ada yang lain yang ikut. Ada yang lain yang ikut. Kalau lagi marah kenapa? Kalau pas lagi marah bahaya banget. Si Irsamnya bisa meja bisa hancur. Mas Irsam sebelum datang ke sini pernah minta bantuan orang nggak? Saya pernah menyelesaikan minta masalah? bantuan ke dukun. Hah? Ke dukun. Minta bantuan ke dukun? Nah, Berharap bantuan apa? berharap jangan Ganggu. jangan diulangi lagi. Jangan diganggu Perbuatan. lagi gitu? Iya, jangan diganggu lagi. Tapi tetap ada? Tetap ada. Terus balik lagi ke dukun ya? Balik lagi.
Di sana ngapain? Ada ritual yang dilakukan di sana? Ada. Jadi sudah melakukan ritual tapi tetap dihantui. Iya. Kenapa ya dia selalu kayak gitu ya? Dia ngeliat ke gambar kamu terus. Iya. Kesini, Mas Irsam, apakah membawa sesuatu kah? Selama ke dukun, pernah dikasih sesuatu nggak? Seperti jimat atau benda pusaka atau apapun itu. Ada. Boleh saya lihat kah? Mas Bayu boleh tanya nggak? Boleh, silakan. Itu dia ritualnya tuh kayak gimana ya? Waktu di dukun itu gimana ritualnya? Ritualnya mandi. Mandi kembang atau Mandi kembang. Dan itu dilakukan berkali-kali. Iya, berkali-kali. Tapi gangguannya tetap ada. Tetap ada. Tapi masih balik lagi. Masih. Cuma ini aja jimatnya. Gak ada yang lain lagi emangnya. Tidak. Coba kamu deket dia deh. Bawa lilinnya nggak? Nggak usah. Pegang dia. Maaf ya mas. Kamu ngerasain sesuatu nggak? Atau ada hawa yang berbeda? Dingin atau panas atau gemeteran? Kayak agak gemeter gitu. Gimana dong? Apa itu? Dia masih ketakutan terus. Ya, gemeterannya karena emang ketakutan terus. Boleh aku copot ya? Boleh. Kamu nggak Kamu kuat nggak juga. kuat kenapa? Kayak hawa-hawanya kayak Kamu ngelihat kental apa? gitu sih ya. Mas Irsam, Tiba-tiba pingsan ini kenapa ya? saya butuh supaya mungkin minyak gosok atau apapun itu. Ya. Bukain deh. Mas Irsam? Masih. Mas Irsam bisa duduk kembali kah? Misterius sekali ya dihantui Gini, sekarang kamu ngerasa dihantuin wanita itu ya? Iya. Rasanya gimana? Apa yang dirasa? Sekarang lagi ngeliat kamu gitu. Iya. Ada di sebelah mana kamu lihat? Sebelah kanan saya. Kan bantuin sana. Kamu juga ngeliat emang ada di sebelah kanannya? Iya. Kamu nggak ke kuburannya aja minta maaf. Ini udah pernah minta maaf sebelumnya belum? Sudah.
Itu keluarganya. Sudah. Udah pernah datang ke kuburan ya? Iya. Waktu itu awalnya kenapa sih? Dia awalnya cemburu duluan. Dia cemburu ada alasannya atau nggak ada alasannya? Dulu pas masih sekolah saya sempat pacaran sama mantan pacar saya ini. Aha. Terus semenjak saya kuliah, saya ikut job lain, dia ikut yang lain, cari pacar yang lain. Terus? Saya nggak suka aja sama dia. Nggak suka? Kamu tabrak? Saya tabrak. Sampai Aduh, unsur kesengajaan ya. iya unsur kesengajaan. Tapi kalau mabok gitu sih, bisa dibilang sengaja atau enggak ya? Enggak kayaknya mungkin. Oke, Mas Irsam, boleh duduk kembali di sini. silakan berdiri mas. Kalau kamu pengen teriakin masa lalu kamu atau kamu ingin lepas, keluarin aja teriak-teriak sampai habis tenaga kamu. Lepasin aja mas Irsam. Kamu bawa sesuatu ya Mas Irsam? Mas Irsam, Iya. boleh diambil nggak? Mas Irsam, ambil yang dibawa. Tunjukin ke kita semua. Sebenarnya isunya agak sensitif ya Ras, soal pembunuhan. Tapi ini berkaitan sama mistisnya dia. Ini Mistis dan agak bahaya. Sensitif isu sih sebenarnya. Tapi tadi dia kayak agak sadar juga ya melakukan dia nggak pembunuhan. sengaja mungkin ya, nggak ada niatnya untuk membunuh, tapi karena dia nggak sadar gitu ya. Ini untuk apa ya? Saya penasaran loh. Untuk pengasihan dan pengelarisan. Tapi Bay, saya ngerasa ada konspirasi cerita di sini. Ada yang belum terungkap jujur ya. Iya. Dia nyetir sampai mabok dan ditinggalin gitu aja kan. Tetapi tiba-tiba yang saya lihat dia ditolong orangnya. Kemudian ditolong sama orang dan dihubungi pihak keluarganya karena ditabrak lari. Kemudian dirawat berbulan-bulan baru meninggal. Jadi meninggal bukan dia dong sebenarnya. Jadi secara tidak langsung bukan meninggal tabrak lari. Dia tidak tahu aslinya. Karena dia udah mau lepas, aduh gue gak tahu deh. Panik attack, jadi langsung ya Kabur. Tapi ternyata sebenarnya dia kabur, dia nggak ngeliat ada warga datang nyelamatin, terus dia gitu langsung dibawa rumah sakit, ada dapat pertolongan. Selang 3 bulan dan 4 bulan, 5 bulan kemudian dia baru meninggal. Suffering gitu, nggak tahu kenapa, sakit apa, seperti itu. Jadi karena sakit. Iya, awalnya korban tabrak lari dan pembunuhan sengaja. Namun yang terjadi berbeda. Dia belum melihat itu, dia belum ngerti itu ya. Dia nggak ngerti itu. Dia nggak tahu kalau sebenarnya meninggalnya Iya,
karena sakitnya. Dan tentu si Irsam harus nyekar ke kuburannya. Baik saya salah maupun tidak, tolong dimaafin gitu. Ya. Dan sosok perempuan itu masih sayang sama Irsam sebenarnya. Tapi karena masih Irsam terganggu, jadi dia nyetirnya mabok dan sengaja ke Irsam. Untung waktu itu mantan pacar Irsam hanya patah tulang. Tapi kenapa ya dia langsung meninggal? Itu konspirasi ceritanya. Meninggal setelah 5 bulan ke depannya. Bukan pada on the spot, on the street, no. Oke, jadi karena memang sakit sekian lama walaupun penyebabnya nggak sengaja ditabrak. Iya. Ingin hidup tenang, tidak dihantui lagi. Ini adalah perasaan bersalah dia, gitu. Karena saya ngerasa ada arwah sang mantan pacar datengin terus lewat jendela. Arwahnya serem banget loh. Dia mau apa sebenarnya? Terus bunyi gini. Gitu, horor banget loh, serem. Mantan pacarnya itu masih sayang sama Irsam. Bahkan Irsam sama mantan pacarnya sudah berhubungan badan. Lebih jauh lagi. Ya kan Mas Irsam? Sebenarnya hubungan kalian tuh udah lebih, mantan pacarnya udah lebih dalam lagi dan udah berhubungan, ya kan? Nah, saya sebenarnya mau membongkar ini. Kamu kan sebenarnya ada keinginan untuk bunuh dia dengan nabrak, ya kan? Dan akhirnya kau udah pencet gas dan akhirnya ketabrak juga. Namun kamu nggak lihat belakang spion. Ternyata sebenarnya ada warga di belakang untuk nolongin sang perempuan ini. Ternyata dia dibawa ke klinik terdekat dan rumah sakit terdekat sebagai korban tabrak lari, tapi masih setengah-setengah, belum meninggal. Nah, meninggalnya setelah 5 bulan, 6 bulan kemudian. Ini yang saya lihat dari Mas Irsam. Nah, karena Mas Irsam nggak tahu, karena Mas Irsam sendiri lagi mabok dan nggak lihat lagi ke belakang ada warga, langsung cabut seperti itu dan tidak ada kontak lagi. Benar kan Mas Irsam? Iya. Saya tidak sengaja. Coba saya mau tanya sekali lagi ya. Tolong ceritain sejujur-jujurnya. Kadang sengaja, tapi tidak sengaja. Itu dia makanya. Boleh diceritain lagi nggak? Kronologis ceritanya sebenarnya. Saya awalnya sengaja ingin membalas dendam saya kepada mantan pacar saya. Tapi saya tidak bisa membalasnya. Terus? Jadi saya ingin benar-benar membunuh mantan pacar saya ini. Saya bakar, bolehkah? Kamu yang makan. Liatin. Boleh nanya nggak Mas, ini isinya apa ya? Mas Irsam. Mas Irsam, kamu duduk di sini. Saya yang pengendali otak kamu. Saya perintahkan kamu duduk. Lihat mata saya. Irsam. Irsam. Jangan dibakar. Mas Irsam. Kebakar ya? Mas Irsam tenang dulu ya. Irsam. Kenalin dirinya. Irsam. Kena nggak Kaget apinya? doang sih. Nggak kena apinya ke tangan juga nggak? Rambut kamu kebakar nggak? Enggak kok, Kebakar. udah kaget doang. Gak apa-apa. Nggak kebakaran. Roy, ini apa ya? Ini adalah teror-teror dari sang mantan pacar mulai marah. Dia marah karena ini dibakar. Sebenarnya ini kan untuk jimat perlindungan, tapi benar-benar
nunjukin, lu kenapa sih sama gue nabrak? Lu kenapa sih? Lu urusannya apa sih? Gue kan cuma sayang sama lu, kenapa lu nabrakin gue? Gitu. Kayak, kenapa kamu ngebunuh aku kayak gitu? Dan dia ini membangkitkan aura-aura gelap di sini. Saya merasakan adanya energi makhluk gaib yang sangat besar. Mas Irsyam, bisa duduk kembali ke sini? Monik, sini Monik. You go. Mas Irsam? Irsam? Bisa dengar saya nggak? Kalau bisa tolong fokus, pikirannya jangan keluar dari sini. Ini dia kenapa ya, Roy? Gak suka jimatnya dibakar. Dia kerasukan? Apa sebenarnya diri dia sendiri yang kayak gini? Saya masih lihat setengah-setengah. Saya pengendali kamu di sini. Irsam. Saya coba untuk kendalin dia ya dari sini ya. Duduk. Irsam. Duduk. Saya pakai kekuatan pikiran saya. Irsam, kamu duduk. Duduk. Ini Baiklah. saya dengar ada suara. Kamu dengar suara nggak? Nggak dengar suara apa, Pak? Kayak ada suara orang nangis, Roy. Kayak ada suara orang nangis, Roy. Saya dengar ada suara. Ini udah sadar belum sih, Kak? Nggak tahu nih makanya. Kak, sadar nggak? Mas Irsam? Mas Irsam? Irsam dengar saya? Saya sedikit mendengar. Kalau misalnya dengar saya, kumpulin energinya. Lawan semua yang coba untuk masuk. Yang dilihat, yang coba nguasain pikirannya. Dilawan ya, Mas? Ini saya ngerasa panas banget di sini. Duduk, Mas. Duduk. Irsam. Roy, Itu apa? udah kelabang. Kok bisa tiba-tiba gitu ya? Ini kelabang datangnya dari... Tuh. Kenapa tiba-tiba gitu ya? Tuh. Gede banget loh. Itu mukanya. Ya ampun. Gile. 1, 2. Itu dia dari mana sih asalnya? Nggak tahu datangnya dari mana. Gak tahu. Itu awas ke sana loh. Arahnya. Kelabangnya.
kelapanya kemana tuh? Hah? Hah? Ini- Abangnya saya nggak tahu, nggak bisa Ini lihat. kenapa tiba-tiba mati? Apaan sih? Ada yang jatuh di kepala. Ada yang jatuh di kepala nggak? Apaan ya? Hah? Kau ngerasa ada yang jatuh di Iya. atas kepala? Gak tau Siap-siap. terserbuk-serbuk gitu ya. Coba saya lihat. Irsam, sebenarnya kenapa sih kamu emosian gini? Naik turun nggak jelas. Saya sebenarnya awalnya udah niat banget buat mantan pacar saya ini. Saya kok yakin ya kamu masih bisa ada kesempatan bertobat. Irsam, kita cleansing aja ya. Ya, Kamu, Iya. jadi kamu kembali ke tempat kamu. sini mas. Kayaknya kamu nggak fokus juga sekarang. Dan saya minta baskom dengan wangi Kembang atau? wangi kembang. Jaketnya bisa dibuka, mungkin klipannya tuh. Ya, dilepas dulu ya klip. Sama kain hitam ya buat ini cover. Ya udah green. Sama buat cover badannya dia. Jadi nggak neket-neket amat. Ada kain hitam nggak? Kamu, Irsam, saya lihat kamu tuh bukannya serem ya, bukannya takut, tapi saya malah kasihan tahu. Mas Irsam? Ini dibuka bajunya. Oh dibuka juga. Dibuka Nanti ini. nanti kita akan bantu untuk pasangin bajunya, tapi ini harus ituin. Di sini aja, Om Don. Kamu nunduk bongkok gitu kali ya. Nih. Kamu agak kesini nih, ke kesonoan gitu biar op. Agak duduk kali ya biar celananya nggak basah. Handphone anything udah keluar semua. Ini saya oke. Nggak usah. Oke. Nggak ada handphone dan elektronik. Udah nggak ada ya. Udah sambil dilibet pakai itu kain hitam. Oke. Kamu dilibet-libet deh. Dilap dulu terus kamu pakein ini. Pakai lagi. Semoga mudah-mudahan air suci kunyit ini bisa menghilangkan hawa hantu yang ada di dalam tubuh Irsam. Jadi ini kan wanginya ini paling dibenci sama kuntilanak, arwah gentayangan, wangi bunga dan wangi kunyit. Iya. Itu bisa dipakai untuk supaya menghilangkan energi atau arwah-arwah gitu ya. Betul. Nah, kalau Irsam pakai lagi ya pakai bajunya ya. Pakai lagi Mas Irsam. Dia nggak apa-apa ntar aja Presiden. Langsung pakai ini lagi. Pakai lagi Mas. Clip-onnya boleh dipasang lagi nggak? Apa? Tadi jimatnya yang mana lagi? Itu Ini situ dulu. sebelah sana. Sita aja jimatnya. Ditinggal di sini ya. Iya.
sekarang dia kondisinya udah nggak akan diganggu sama arwah-arwah gentayangan lagi, Roy. Nggak ada. Termasuk yang lain-lain Termasuk selain yang mantan pacarnya. lain-lain. Tapi saya mohon supaya Irsam selaras nih apa yang kamu yakini juga kamu lakuin gitu. Jangan ada niat-niatan apalah gitu itu. Tadi isu-isu sensitif sekali. Iya, betul. Tadi menurut Vision Roy, kamu itu sebenarnya memang menabrak mantan pacarnya, tapi memang nggak ada niat untuk menghilangkan nyawanya. Memang tabrak, tapi kan waktu tabrak lari ada yang coba untuk membantu. Warga menolong, langsung dibawa ke rumah sakit, menelpon keluarganya, dan ternyata memang saat itu nyawanya selamat, tapi memang luka. Setelah beberapa bulan dari situ, baru dia meninggal. Jadi sebenarnya meninggalnya Ya murni sakit. karena sakit. Dan yang dilihat berarti selama ini bukan dia, tapi ada sosok lain ya, Roy. Iya. Yang memang menyerupai. Sosok lain yang menyerupai. Makanya saya gambar ini memang mirip sama mantan pacar kamu. Enggak kan? Ini kan sosok wanita tua. Iya. Jadinya kamu diganggu. Terkesan diganggu. Betul. Nggak usah kedukun-dukun lagi deh. Ininya Sita. Iya, ini jangan kedukun lagi ya. Ini disita sama Roy. Diambil, ditaruh di sini. Oke? Dia masih bengong blank gini, Roy. Memang blank orangnya. Oke. Kan ada orang yang full ngantuk, ada yang blank, ada yang apa. Mas Irsam. Oke, Anda boleh meninggalkan studio, Mas. Tunggu bentar. Mas Irsam, saya masih belum lega nih. Kenapa kamu diem aja ya? Apakah gara-gara sosok yang di belakang kamu itu? Ada yang di belakang. Aduh. Iya kan? Belum tuntas semua ya. Belum tuntas semua. Ini masih coba tuh ganggu dia ya. Kena nggak? Nggak kena kan? Nggak ada yang kena ya? Di belakang ada apa tadi? Tadi kamu melihat apa, Roy? Dia yang datang. Sekarang udah nggak ada. Kabur, kaget. Oke, Mas Irsam. Sekarang udah nggak ada lagi dan Anda bisa mulai hidup yang baru. Ya, yang udah lewat udah. Sekarang gimana ke depannya yang penting. Selamat malam. Apabila ketakutan dan kegelisahan terus berada di pikiranmu, cobalah meminta maaf agar tidak mengulangi kesalahan kembali. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku menjalankan ritual mistis karena dendam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Theo. Selamat malam Mas Theo. Malam. Maaf ya Monik ya. Ada yang mau diceritakan? Pengalaman pribadi sih lebih tepatnya. Kenapa pengalaman pribadinya? Jadi waktu itu saya sempat diguna-guna lebih tepatnya oleh teman saya sendiri. Itu karena dia iri sama saya dalam hal pekerjaan. Ya, saya dibilang sih gitu. Dan yang saya nggak sukanya dari dia adalah kenapa harus saya. Dan pada akhirnya ya saya membalas. Saya balik lagi membalas ke dia. Sampai sekarang saya nggak tahu cerita dia gimana. Itu sih. Bagus sepatunya Mas? Iya dong. Tapi saya nggak di tempatnya. Oh, ya
Kebiasaan saya di rumah sih, seperti Oh. ini. Tapi ini bukan di rumah kan ya? Iya, memang bukan di rumah. Ya, saya merasa enak di sini ya. Ada meja. Kebiasaan saya begini. Boleh diturunin kakinya? Gimana ya? Saya lebih nyaman seperti ini sih. Ya, oke. Saya minta turunin. Nggak asik ah. Oke. Kalau gini kan enak ngobrolnya. Jadi diguna-guna. Iya. Tahu dari mana kalau itu diguna-guna? Karena setelah saya meriksa ke dokter, lebih tepatnya, dokter pun nggak tahu apa penyakit saya. Ya yang saya alami, yang saya rasakan adalah saya demam tidak karuan, saya nggak bisa bangun, nggak bisa berdiri, saya nggak tahu jelas. Dan saya ke dokter pun itu dibopong oleh teman saya. Dan dokter hanya bicara bahwa orang ini kecapean. Oke. Jadi diperiksa secara medis, nggak ada masalah? Iya, nggak ada masalah. Pernah diperiksa secara non-medis? Non medis waktu itu pernah. Saya memang diajak oleh teman saya, lebih tepatnya itu ke dukun, ya bisa dibilang sih gitu. Terus? Dan dukun tanpa saya harus mengucapkan 1-2 patah kata ke orang pintar ini sudah langsung tahu. Ternyata memang saya diguna-guna. Dan akhirnya orang pintar ini pun bicara kepada saya bahwa bagaimana? Apakah mau saya balikan atau tidak? Terus Ya, saya jawabannya? bilang, balikan aja, Bah. Balikan, saya ingin dia merasakan apa yang sudah saya rasakan selama ini. Dan itu dilakukan? Dan itu saya lakukan. Ada ritual yang dikerjakan di sana? Di sana ritualnya mungkin lebih tepatnya itu oleh dukunnya sendiri. Saya hanya duduk diam melihat dia. Tahu-tahu saya disembur, selesai. Terus Hanya orangnya itu. gimana kondisinya? Dan setelah saya balik lagi, masuk kerja lagi, ternyata benar orang itu sakit. Sakitnya pun aneh. Entah yang kudis, kepalanya pusing, kakinya nggak bisa jalan, lumpuh sebelah. Itu sampai 7 hari. Anda puas dong ya? Justru saya kurang puas di situ. Masih mau apa sebenarnya? Karena ya setelah saya pikir-pikir ternyata orang ini kok kenapa harus iri sama saya? Apa yang harus diirikan dengan saya? Kenapa kalau memang dia ingin mau pekerjaan saya, kenapa tidak bosnya saja yang dia guna-guna atau gimana? Kenapa harus saya? Oke. Mas Theo, tujuannya apa datang ke sini? Jadi mungkin bisa dibilang saya itu diikuti sebenarnya oleh beberapa makhluk dan saya ingin menghilangkan makhluk itu karena setelah saya dari Simbah ini saya diberikan jimat oleh Simbah dan saya harus melakukan segala macam ritual untuk menjaga jimat itu. Dan suatu ketika saya tidak melakukan ritual tersebut, akhirnya saya diganggu oleh makhluk-makhluk ini yang bisa dibilang si makhluk tak kasat mata itu, dan saya merasa cukup terganggu karena makhluk ini banyak sekali gitu. Seperti apa bentuknya? Besar, hitam, rambutnya panjang. Yang saya lihat sih seperti itu, hanya bayangan-bayangan hitam yang besar, tapi dia tidak menampakkan sosok sebenarnya. Dan tujuannya jadi mau menghilangkan itu semua? Iya, karena saya merasa terganggu, saya tidak nyaman dengan itu. Baik, mudah-mudahan bisa selesai masalahnya malam hari ini. Gangguan itu bisa hilang. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Theo, tanggal lahir 18 Januari 1997. Sosok yang mudah sekali peka terhadap situasi.
saya melihat adanya seseorang yang ingin mencelakai Theo. Hal ini yang membuat dirinya seperti kehilangan akal pikirannya. Saya melihat ia bermain dengan ilmu hitam untuk balas dendam. Entah kenapa saya merasa adanya kepuasan dari Theo setelah balas dendam. Saya melihat sosok nenek-nenek gaib yang menjaga Theo. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. What? Dari tadi dia gini. Theo dengan tanggal lahir 18. Gua nggak mau lu yang bacain, Roy. Gua nggak mau lu yang bacain. Gua mau cewek cantik ini. Gua pengen cewek cantik ini yang bacain. Oh my god. Gua pengen cewek cantik ini yang bacain, Roy. Oke. Mau bacain, hadapin ke kamera. Theo dengan tanggal lahir 18. Theo dengan tanggal lahir 18 Januari 1997. Betul. Attitude is everything, right? Yes. I learn a lot from you. I learn from the best. I learn from you. Theo ini diguna-guna temannya. Lalu dia ke dukun untuk membalas. Dia ngebalikin. Pernah diperiksa secara medis. Katanya nggak ada gangguan, tapi secara non medis emang dia dikirim guna-guna. Makanya dia balikin lagi ke temennya itu yang iri sama Theo. Terus belakangan dia sering diganggu sosok gaib. Makanya malam hari ini dia datang ke sini untuk menghilangkan guna-guna. Minta tolong dihilangkan guna-gunanya. Minta tolong dihilangkan gangguannya. Minta tolong. With this attitude, Bener kan ya yang saya ngomongin? Ya, betul. Oke. minta tolong tapi dengan keadaan kondisi attitude seperti ini. Ya. Saya ngerasa angka baiknya mungkin agak lebih sopan dikit ya. Ya, tapi kebiasaan saya di rumah seperti ini. Saya merasa nyaman seperti ini. Kayak gini aja udah, nggak apa-apa. Iya, silakan. Terus Theo, sebenarnya yang guna-guna ini kamu taunya dari mana? And that's your question, right? Iya. Dari mana sih taunya? Saya tahu diguna-guna itu karena setelah saya berkonsultasi pada dokter, dokter pun tidak bisa memecahkan apa penyakit saya sebenarnya. Dan saya memiliki firasat bahwa sepertinya saya diguna-guna orang, tapi saya tidak tahu orangnya itu siapa. Hanya firasat saja kan? Iya. Asumsi. Tapi tidak mengetahui bukti secara langsung. Anda bertengkar dengan siapa sebelumnya, Anda punya masalah dengan siapa sebelumnya, ya kan? Emangnya udah pernah keluar kelabang dari mulutnya? Pernah? Keluar kelabang sih enggak, tapi dari kasur saya itu keluar binatang yang nggak jelas, tapi dia panjang tah apa gimana dan jalannya cepat sekali. Saya juga bingung juga, saya juga nggak tahu. Tapi faktor guna-guna ini memang cocok sih digunain buat ke Theo. Karena attitude kamu kan memang seperti ini. Jadinya orang nggak respect. Nggak bisa menghargai Anda kalau Anda sendiri nggak menghargai orang lain gitu. Iya, jatuhnya jadi iya gitu. Jadi apa namanya? Yang apa-apa. Seenaknya. Yang sebenarnya ini style-nya mungkin. Style-nya dia kali ya. Tapi nggak bisa dibenarkan loh, nggak ada etika yang membolehkan ini bilang. Kamu ada tanggapan nggak? Ada mungkin yang mau disampaikan buat Theo? Aku mau juga mungkin kamu sentuh dia di tangannya, kayak pegangan tangannya. Silakan. Kayak pegang tangannya bener-bener tangannya itu loh. Kau Yang ini nih. minta dia untuk berlaku pantas deh. Gitu. Kalau sama perempuan tadi kan dia Dia minta tuh dibacain sama kamu lebih juga. tertariknya dengan Iya. bintang tamu kita hari ini. Tapi nggak kenapa-napa kan? Mohon hit Kecil ya. Coba. jadi karakter. Biasa kan? Biasa aja kan? Biasa aja kan? Biasa aja kan? Loh, Sakit. oh gitu? Biasa aja, bisa aja. Oh, Ini sakit banget loh.
Aduh, baik. Oke. Sorry. Soalnya ya Kamu udah terbiasa dengan uang ya. Uang, wanita, uang, wanita, uang, wanita. Dan gambling, drinking, alcohol, drugs. And saya ngeliat setelah kamu tuh kayak nge-treat orang kayak udah terbiasa dengan money. And then you just kayak lu ngeliat orang kayak dari situnya. Dilihat dari cara megang tangannya, saya ngeliat Theo, kamu banyak bermain dengan ladies companion atau lady Elsie. Ya, kamu nggak apa-apa tangannya. Kamu seapaan sih? Kenceng banget sih tadi. Pegangannya kencang. ya usaha saya banyak. Mungkin dari lontong, tapi saya juga bekerja dan bisa dibilang ya posisi saya juga cukup enak. Mungkin karena ya makanya orang yang mengguna-guna saya ini makanya jadi sirik gitu ya. Jelas orang nggak suka lah attitude-nya kayak begitu. Tapi aku nggak tahu nih. Saya curiga uang ini berasal dari sesuatu yang gelap, uang yang Pesugihan. kotor. Kamu gak usah so tau, Roy. Karena saya ngelihat itu ada uang yang diberankas dan uang itu dihasilkan dari uang kotor, nggak halal. Saya tahu itu. Nipu, curang. Kalau nggak kamu nggak bisa di posisi yang sekarang. Ada uang yang nggak halal, iya kan? Kalau misalnya saya bilang iya, kenapa? Kalau iya silahkan bilang iya, kalau enggak bilang enggak, nggak apa-apa. Saya cuma memberikan keterangan bahwa ternyata Theo itu pakai uangnya juga dihasilin dari jalur gelap. Ya saya nggak usah sebutin apalah, tapi Theo bermain di area bahaya lah untuk uang. Gitu. Theo, apakah kamu membawa sesuatu di sini? Iya, saya membawa sesuatu. Boleh saya lihat kah? Perasaan dia kayak nggak ada merasa bersalah gitu ya. Emang nggak ada ya? Kayak mau Nggak ada buang, rasa tapi bersalah. kayak ragu-ragu gitu. Itu apa? Ya itu jimatnya. Buka dong. Saya butuh apa? Tapi saya mau jimat saya ini dibuka oleh wanita cantik ini. Oh, naksir dia. Dia nggak suka sama kamu. Ya, tapi saya mau dia yang buka. Gimana? Saya agak takut sih Kak deket-deket sama orang. Dia ketakutan nggak nyaman loh sama Dia Mas Theo. dia takut gak nyaman dan traumatik loh ntar. Ya udah, gini. Aku temenin kamu buka. Kamu buka. Kamu bukanya di sini aja. Oh, oke. Sambil duduk. Nggak usah kesana-sana lah. Aku buka. Di sini. Kamu pakai sarung tangan deh kayaknya. Iya, pakai sarung tangan. Sebentar ya. Gak usah pakai sarung tangan juga kali. Kan kalau kotor bisa dicuci kan tangannya. Kenapa harus pakai sarung tangan? Tapi dalamnya apa ya itu? Iya, soal dalamnya apa ya? Kan tinggal buka. Pokoknya saya mau Mbak yang buka tapi tanpa pakai sarung tangan. Telur itu. Gimana Kak? Ya, itu permintaan saya. Buka silakan. My God. Ini efek dari ketakutan loh. Bantuin yuk. Bintang tamunya kenapa?
bantuan tim yuk untuk angkatin. Tolong Monik udah sadar bantuin. kok. Monik sadar. Udah kok. Monik. Monik udah sadar. Monik. Kasihan loh, cantik-cantik gini tersiksa lah. Itu kayak lemas badan. Dari Lemas. kaki sampai kepala. Kepala kamu tiba-tiba kenapa kamu Coba, blank gitu? coba. Kuat nggak untuk lanjut? Oke. Masih kuat. Bisa berdiri. Tolong minum dong. Iya. Nih, kamu ya, ada cewek jatuh depan kamu nggak respect untuk bantuin loh. Sama sekali nggak respon lo dia. Saya khawatir dari tadi disuruh sejak. Kamu malah nggak ya? Kamu nilai orang deh, uang sih sebenarnya. Ntar kalau uangnya nggak ada aja, nggak ada yang temenin. Monik bisa berdiri. Apa nggak usah? Oh, kalau misalnya kecapean pakai heels, copot aja ya. Iya. Bisa berdiri bener. Duduk dulu deh, kamu duduk deh. Nggak akan duduk dulu. Kau makan. Mau minum lagi nggak? Enggak. Gak tau tadi bawaannya kayak dari kaki sampai naik ke atas udah muter gitu. Ini isinya apa sih? Oh, Mbak buka aja. Kan Tim. saya ingin Mbak yang membukanya. Silakan buka. Iya, mbaknya. Gue sih gak berani bukanya sih kalau Mas, mau pegang aja kayak Enggak ya. Kamu pakai sarung tangan aman kok. Buka aja. aku buka ya. Fokus jangan sampai blackout lagi ya. Jangan sampai ngeblank lagi. Awas jangan terlalu deket. Itu apa isinya? Apa ini? Coba dibuka deh. Ih. Tanah ya? Tanah sama apa ya? Itu tali kalung ya? Kau boleh angkat nggak? Kalau sarung tangan. Gigi asli atau Nggak tahu. Gigi asli ini apa ya? Saya kurang mengerti. Bisa nggak ritualnya sekarang dilakukan? Bisa? Saya sembari memanggil teman-teman saya juga yang lain. Aduh, Saya akan membakar ini. Kenapa saya bakar telur? Saya pancing semua makhluknya ke sini. ini kebakar loh. Hah? Telurnya kebakar. Udah. Ini saya mau tahu terakhir. Ini ritualnya gimana? Titik. Ritualnya mudah. Coba praktekin. Udah. Itu aja. Reka adegan. Silakan. Saya hanya butuh mangkuk, air, dan bunga. Oke. Mangkuk, air, Bisa kita dan bunga. siapin. Oke, kita siapin ya. Boleh? Monik fokus ya. iya. Mangkuknya pecah, Bay. Itu isinya telurnya keluar loh. Iya. Lot. Ini beneran pecah bolong. Berarti dugaan saya benar. Bahwa salah satu teman baik saya itu dari tadi itu memantau kita. Teman baik. Iya. Karena saya lupa memandikan si manis. Itu. Iya, saya lupa memandikan dia. Sampai sehingga Nggak bakal pecah. teman baik si manis pun mengikuti. Nggak bakal pecah. Seharusnya. Dan sepertinya si manis memang ingin mandi. Mandi. Dengan bunga itu, dengan air kembang. Manis bilang begitu? Silakan lakukan ritualnya. Awesome. Ada api. Ini ada apinya nih. Mbaknya jangan jauh-jauh. Duduk aja. Santai, duduk aja.
Kan saya ingin dilihat sama mbaknya melakukan ritual ini. Ada yang datang lagi, Roy. Iya, ada yang datang lagi. Silakan. Oke, baik, saya akan melakukan ritualnya. Kenapa? Udah, selesai ritual. Gimana mau selesai ritual? Dari tadi saya digangguin. Ya, ini teman-teman si manis. Ada yang berlari, ada yang kocar kacir. Baik, gue kok ngerasa dia agak stres ya. Kelihatannya segitu ya. Agak aneh sih. Kau ngelihat ada yang datang atau enggak sebenarnya, Roy? Atau dia Ada. Ada? Enggak ada. Perasaan doang, jangan-jangan halusinasi. Halusinasi. Halusinasi bagaimana sih manis aja lupa saya mandiin? Kamu stres ya? Depresi. Hah? Itu keren. Panggil si manisnya. Biar dia datang. Kamu perlu apa lagi? Ini udah kan? Udah ritualnya selesai. Ritualnya Mungkin- seperti itu tapi. Iya, memang ritualnya seperti itu, tapi sepertinya ini airnya kurang deh. Kurang sampai penuh karena si manis tuh harus berendam dia. Ya, ya. Saya minta ini. Siapa suruh mas? Saya maunya mbak itu yang nuangin. Banyak banget. Silakan mbak. Aku tuang ya, full. Boleh? Oke. Cukup. Cukup. Nah kan kalau seperti ini enak. Si manis jadi bisa berendam kan dengan nyaman. Oke, silakan lakukan ritualnya. Oke, baik, saya akan lakukan lagi. Dua jiwa. Nggak jelas lihat orang ini kecenderungan depresi. Itu tadi penunggu studio sebenarnya. Iya. Mau apa lagi sekarang, Theo? Mas Teo. Mana? Udah selesai ritualnya. Udah. Mungkin si manis sekarang sudah senang. Sebenarnya tujuannya datang ke sini mau menghilangkan si manis atau gimana sih sebenarnya? Saya juga tidak. Saya inginnya si manis itu pergi dari saya. Dan saya tidak ingin terlalu bergantung dengan si manis. Karena entah kenapa saya selalu membuang jimat ini. Dan jimat ini pasti balik lagi ke saya. Dan yang saya sulit adalah menghilangkan si manis ini. Saya pasti selalu bermimpi tentang si manis. Depresi. Saya minta dupa yang banyak. Kamu mau cleansing dia? Iya. Saya ingin pastikan juga di tubuh dia. Oh, dia deh. Ada. Ini apa ya? Oh ini salah satu jimat saya. Apa itu? Bisa dikeluarin? Mau saya keluarin? Kamu depresi dan saya mencoba berhadapan dengan orang depresi. Silakan Pasti. ambil. Apa itu? Sesuatu yang sangat indah tentunya untuk Mas Roy.
sesuatu yang indah buat saya. Silakan keluarin, Mas. Jangan disembunyiin. Apa sebenarnya? Mungkin Mas Rob bisa mendekat sedikit. Tunjukin. Mas. Tolong dong. Aduh, gangguan jiwa sih. Gangguan jiwa sih. Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Shock dong. Nggak ada yang kena kan? Goodness. Saya takut penunggu studionya malah marah loh ngeliatnya. Iya. Ini udah gak perlu lagi di-glazing. Iya. Gila dia bawa ini loh. Pisau ya. Sakit jiwa ya. Pisau lipat. Sesuatu yang indah buat Mas Roy. Hah? Pisau. Dia pengen aku. Kalau dia cuma main-main doang ya, katanya kan mau ngilangin gangguan. Alasannya doang. Sebenarnya gangguan jiwa deh. Gangguan jiwa ya. Nggak ada menghilangkan gangguan. Nggak ada sebenarnya. Nggak ada apa-apa. Itu kalau tadi nggak diketemukan, gimana ya? Dia bisa keluarin itu, bisa masuk kamu kapan aja atau bahkan ngebahayain penonton loh. Iya. Kamu juga bisa kena tadi dia soalnya kayak tertarik gitu sama kamu. Oh gitu ya. Gila, serem ya. Mas Teo ini boleh dipakai Oh, iya. maskernya. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama partisipan kita Mas Teo. Mas, saya juga mau nanya, setelah dari studio kemarin, Mas Teo dapat gangguan apa lagi? Saya sering diganggu oleh sosok wanita Sosok wanita. besar, hitam, dan itu sering mengganggu saya. Oke, jadi Mas Teo sering mengalami gangguan oleh sosok wanita itu? Iya. Bisa Mas anterin saya ke tempat yang biasa Mas Teo digangguin? Oh, boleh? Biasanya saya diganggu atau saya melihat sosok wanita itu lalu lalang dan dia sering menghilang di gudang ini. Di gudang ini? Iya, Oke deh Mas, saya mau coba buat ngeliat. boleh. Aduh, gudangnya berantakan banget ya, kita nggak mungkin bisa masuk. Kak Sri, Kak, aku minta tolong dong Kak. Oke. Ini gudangnya berantakan banget, aku boleh minta tolong Kakak untuk agak dirapihin biar kita semua bisa masuk juga. Nah pemirsa, jujur sih dari pertama kali aku ngeliat gudang ini emang auranya itu agak gelap. Cuma aku nggak ngeliat nih sosok perempuannya yang tadi disebutin sama Mas Teo. Sekarang sih nggak ada ya, nggak tahu kalau misalnya kita masuk. Iya Kak, itu boleh. Tapi sering banget ngeliat si sosok perempuan itu di Iya, sini. sering banget. Saya ketika saya sedang santai atau itu, saya sering Jangan banget. Kak, nggak, itu jangan dipindahin kardusnya. Enggak, jangan dipindahin. Jangan. Dedek! 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 Dek! Dek! Ya Mas. Ini ada dedek saya. Dedek! Dek! Dedek! Dedek! Dedek nggak apa-apa, Dedek? Dedek, ayo Dedek ikut Mas, kakak. Dedek ikut boleh kakak. dibawa ke Iya. dulu. Dedek ayo ikut kakak. Dedek ikut kakak. Kakak, ini Dedek kenapa kak? Nggak tahu. Ayo, bawa ke sana, ayo. Iya. Ayo Dedek. Dedek duduk dulu. Dedek duduk. Dedek duduk. Maaf Mas, tapi tadi laki-laki Dedek, yang tadi kuat, itu ya? siapa ya? Oh, itu mamang saya. Oh, oke. Dedek kuat. Dedek. Sosok aku juga nggak tahu ini kenapa, tapi pas tadi aku bilang sama Kak Sri buat nggak mindahin kardus yang ada di gudang tadi, Dedek kuat. langsung Dedek kuat. adiknya Mas Teo ini kesurupan. Mas, Dedek ini kuat. udah bukan adiknya lagi, ini ada sosok lain. Dedek kuat. Dedek. Kita netralin dulu deh. Kak, aku boleh minta lada nggak? Oke. Iya. Tunggu ya. Mas boleh
bantu saya pegangin Iya. ya. Dek, sadar? Udah sadar. Oke, pemirsa yang aku lihat, mungkin sosok perempuan yang tadi sempat kita bahas itu mungkin dia nyerang ke adenya. Karena tadi aku lihat di kardus itu emang ada aura yang hitam yang menyelimuti kardus itu, makanya tadi aku minta ke Kasri jangan dipindahin gitu. Tapi tiba-tiba malah ngefek ke adenya. Terus juga tadi mamangnya emang tinggal di sini. Iya. Oh, Mbak, maaf Mbak ya, saya pengen ngobrol sama Mas. oh iya boleh. Udah. Makasih ya Mas, udah jelasin. Makasih. Pemirsa, jadi mamangnya Mas Theo tadi itu manggil aku karena dia ngejelasin kalau dia sebenarnya tahu kalau Mas Theo ini emang ada yang ngirimin, ada yang jahat ke dia mengirimi sesuatu. Jadi gangguan itu bukan cuma dialami sama Mas Theo, tapi orang-orang di rumah sini emang mengalami gangguan itu, termasuk mamangnya. Mamangnya ini sering menemukan jimat-jimat di gudang atau sekitar rumah Mas Theo. Tapi Mas, jujur sih saya masih benar-benar penasaran banget sama gudang yang tadi harusnya kita masukin. Saya penasaran banget di sana tuh sebenarnya ada apa, karena saya masih ngerasa auranya itu emang nggak enak di sana pemirsa. Cuma aku belum ngelihat sosoknya itu seperti apa. Jadi aku boleh minta tolong Mas Theo nggak temenin aku ke ruangan yang tadi lagi? Boleh. Ya boleh. Kamu tenang di sini dulu ya. Dede tenang sini dulu ya. Kakak mau ikut sama Prista. Mamanya? Ini biar saya Iya boleh. Terus. Yuk, mari. Ini ya. Oke. Pemirsa, ini baunya juga nggak enak banget. Baunya aneh banget di sini. Terus juga apa ya? Aku ngerasa malah makin panas banget di sini. Masuk ruangan ini malah makin panas. Terus kayaknya ada sesuatu dia di sini. Aku yakin banget. Mas Theo nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Lanjut aja Mbak, Oke. lanjut aja. Oke, pemirsa, tadi tikar ini tiba-tiba jatuh dan menurut aku itu adalah bentuk eksistensi dari makhluk yang ada di gudang ini. Mungkin dia nggak terima. Aku datang ke sini buat ngebersihin. Cuma sampai sekarang aku masih nggak ngeliat nih makhluk apa yang dari tadi ngegangguin kita. Aku ngerasa ada yang aneh nih Mas di sini. Bantu nggak Prisli? Boleh Kak. Soalnya aku ngerasa ada yang aneh Kak di sini. Kayak ada sesuatu yang emang ngebawa aku buat masuk ke tempat ini lagi, tapi aku nggak tahu ada apa. Benda atau apa gitu? Iya, aku juga belum tahu nih Kak. Mas Theo pernah nyimpen benda atau apa nggak di sini? Nggak ada. Enggak ada sih. Nggak ada. Tapi Mas Theo sering digangguin sama sosok perempuan di sini. Iya. Ini bener-bener berantakan banget sih. Jadi ini gudang juga emang udah nggak dipakai apapun lagi ya Mas? Iya. Tadi juga mamanya juga bilang sih ke aku, dia nemuin kayak jimat-jimat dan sebagainya yang ada tiba-tiba gitu. Tadi deket tangga, entah di mana. Mana ya Pris? Gak tahu Kak, aku juga. Cuma ini berasa banget sih Kak, ada yang aneh. Tunggu, Dan baunya juga beda. Kenapa? ada tanah, cuma kenapa bau wangi ya? Tanah wangi. Mas. Iya. Itu tanah. Ini Kak. Tanah apa ya ini? Sorry. Wangi kembang nggak sih? Ini kayaknya tanah kuburan deh. Mungkin ini juga salah satu tempat. Kenapa ada makhluk yang tadi nyerang adanya Mas Theo dan kayak dia ngerasa buat ini jangan sampai dibersihin gitu. Kasri, aku minta tolong dong. Ini bersihin ya Kak, pakai kain atau apapun itu ya. Mas, kayaknya kita harus balik lagi ke sana deh, karena aku mau nanya sama mamangnya Mas Theo. Jimat-jimatnya tuh ada di mana? Kak, tolong ya Kak.
Udah nggak apa-apa. Dede udah nggak apa-apa? Mas, tadi kan Bapak bilang kalau sering nemuin jimat terus disimpan. Aku boleh ngeliat jimatnya? Boleh. Semua jimat-jimat itu saya kumpulin di kamar. Di kamar? Tapi sebelumnya pakai masker dulu ya Pak. Kak Sri, aku minta tolong. Kamu udah nggak apa-apa? Masih lemes ya? Ya, tapi untungnya sih makhluk yang tadi masuk ke adiknya ini udah nggak ada sekarang pemirsa. Ya udah Pak, berarti kita ke kamar kali ya. Nah, itu Dedeknya gimana, Kak? Amanin dulu. Ya. Iya. Frisri, aku izin mau ngamanin adik saya biar lebih tenang lagi ya. Oh, oke. Tapi Mas Teo nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini serius nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Ayo, Dek. Ini kamarnya. Iya, Mbak. Oke. Ini kamar yang jimat-jimatnya itu disimpan di kamar ini. Pemirsa, aku ngerasain aura yang benar-benar pekat di sini dan negatif banget. Jadi yang aku lihat mungkin makhluk yang tadi aku bersihin ke gudang itu pindahnya ke sini sekarang. Dan ini banyak banget makhluknya. Bukan cuma 1 atau 2. Pak, jimatnya ada di mana ya? Saya taruh di Oh, jadi ditaruh di sini. Buka ya. Banyak banget jimatnya. Ini ketemunya bener-bener nggak yang dalam 1 hari ya, beberapa hari ketemu lagi. Lagi saya lagi bersih-bersih, nemu benda ini. Terus saya kumpulin. Ya ampun, Bersih lagi, nemu benda ini. lihat deh, kayak pusaka gitu ya. Tapi emang udah lama ya Mas Teo itu berhubungan sama dukun dan sebagainya gitu. Itu udah lama banget, Mbak. Oke. Oke, ini perlu kita netralin ya. Aku minta tolong garam kasar deh. Oke. Sana dulu deh. Kenapa Mas Teo? Astaga, Mas. Kak Sri bantuin aku. Mas Teo lawan. Teo punya gua. Oke, pemirsa. Teo punya gua. Yang aku lihat dari tadi itu emang Mas Teo coba buat nolak. Ada gangguan ketika adanya itu diganggu juga. Dia coba buat nguatin diri dia. Tapi kan jimatnya lagi dinetralin. Kayaknya bukan jimat yang di situ deh yang ngeganggu dan masuk ke tubuhnya Mas Teo. Pegangin. Dia pernah cerita. Katanya dia pernah pergi ke orang pintar dan dikasih kalung. Katanya kalungnya sudah beda biasa. Oke, dikasih kalung. Kalungnya dipakai sama dia. Dipakai. Biasanya dipakai. Kak Sri, berarti aku minta tolong bantu aku, Pak. Tolong dia, Pak. Pelan-pelan. Pemirsa, ini kalungnya. Ini perlu kita netralin. Aku minta lada. Mas Teo-nya biar kita sadarin juga. Soalnya kayaknya bukan cuma satu makhluk deh yang masuk ke tubuh dia. Kak Sri, bantuin aku, Kak. Sadar, Kak. Sadar, Kak. Gak apa-apa, Pak. Udah. Oke, pemirsa, yang aku lihat kalung yang tadi aku netralin ini ternyata sumber dari makhluk perempuan yang sering ngegangguin dia. Jadi sosok perempuan yang sering banget dilihat sama Mas Teo sendiri itu berasal dari kalung ini. Ini tempatnya. Salahnya lagi, Mas Teo percaya kalau kalung ini dipakai untuk ngejagain dia. Jadi ketika tadi
gudang udah kita netralin, terus di kamar juga dinetralin, semuanya malah pada pindah ke kalung ini. Kalungnya udah aku netralin, berarti ini nanti saya sita juga ya Pak? Mas, ini saya mau ngasih tau Mas Theo. Jadi selain emang Mas Theo dikirimin sama temennya, ada yang ngegangguin dan sebagainya, Mas Theo juga ternyata pergi ke dukun kan. Dan nerima barang-barang kayak gini dari dukun. Nah sekarang Mas Theo tahu efeknya itu bisa ngegangguin bukan cuma ke Mas Theo, tapi ke adek Mas, ke omnya Mas, dan sebagainya gitu. Jadi setelah kejadian ini saya berharap nggak ada lagi hubungan antara Mas Theo sama hal-hal gaib kayak gitu, kedukun atau perjanjian apapun itu. Ya. Terus juga untuk Bapak, mungkin emang niat Bapak baik gitu, ketemu jimat-jimat yang Bapak juga nggak tahu asalnya dari mana, Bapak ambil. Tapi kan Bapak nggak tahu juga tuh efek dari jimat itu seperti apa. Bapak simpan malah di kamar, nah itu bisa berefek negatif juga ke diri Bapak. Sebenarnya ya, itu pernah saya buang tuh Mbak. Tapi jimat itu balik lagi terus. Makanya ya namanya saya nggak tahu masalah hal kayak gitu, ya saya simpen Mbak. Ya itu dia pemirsa, jadi sebaiknya kalau kita ketemu sama benda-benda yang emang gaib dan kita nggak tahu untuk apa, dimanapun itu, lebih baik dikasih ke orang yang emang ngerti atau nggak dilarung aja. Karena nggak ada gunanya kalau kita berhubungan sama dukun dan sebagainya. Oke, makasih ya Mas, saya udah bantuin, nanti semua barang-barang saya sita. Makasih Mbak ya atas bantuannya. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Irsam dan Theo. Irsam tadi dengan rasa bersalah karena menabrak mantan pacarnya sampai meninggal. Padahal bukan dia penyebab meninggalnya, tapi justru dia malah dihantui sosok gaib yang menyerupai mantan pacarnya itu. Sementara Theo dengan ritualnya dia juga membalas guna-guna orang lain dan seolah-olah dia punya teman gaib, padahal menurut Roy tadi tidak ada sama sekali. Artinya dia depresi. Depresi dan gangguan jiwa, gangguan perilaku seperti itu. Dan ada kecenderungan menyakiti orang lain karena dia bawa pisau kemana-mana. Ini bahaya loh. Bahaya banget karena dia bawa pisau kemana-mana itu artinya dia insecure sama dirinya sendiri, takut dilawan orang, tapi dia malah mau nyakitin orang gitu. Kamu tanggapannya gimana, Monik? Kasian sih ya lihat keadaannya kena gangguan jiwa gitu. Yang Cuma Theo takutnya ya? membahayakannya orang lain ya kena. Kamu tadi dipegang tangannya kenapa? Nggak sakit nggak? Kenceng banget, kayak dierat kenceng banget, kayak mau kayak lepasin gitu. Susah, Terus karena tadi kenceng kamu banget. sempat pingsan loh. Iya, Hilang aja gitu, begitu Kayak bukan? gemeter dari kaki sampai atas. udah hilang aja gitu kayak Iya. gitu langsung gitu. Tapi sekarang nggak apa-apa kan? Gak. Oke, mudah-mudahan kamu baik-baik aja ya. Perlu di cleansing? Tidak Nggak? perlu kok. Oke. Monik, Cindy, terima kasih banyak ya sudah hadir menembus mata batin. Mudah-mudahan nggak ada yang ikut dari sini ya, ganggu hidup kamu ya. Sukses terus untuk semuanya. Roy Kiyoshi, terima kasih. terima kasih. Penjelasan dan pencerahan. Pemirsa, kita harus menerima segala cobaan dengan lapang dada. Karena setiap cobaan pasti ada unsur yang membawa kita menuju kedamaian dan kebahagiaan yang sempurna. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, menembus mata batin.